Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Ana Solihah dari kelas KPIA dengan nomor induk mahasiswa 3022200018 akan memberikan tanggapan atas kritikan, saran, juga pertanyaan dari saudara Ihsanul Hudia Arliansyah yang mana kemarin mendapatkan tugas untuk mengkritik daripada makalah yang telah saya susun, yakni tentang media equation theory. Langsung saja, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ihsanul yang telah membaca makalah saya, telah mengkritik dan juga memberikan pertanyaan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas semua masukan. Saya berterima kasih banyak. Dan ini untuk pertanyaan dari, langsung saya jawab saja ya. Untuk pertanyaan dari Ihsanul Hudia, itu dia atau saudara Ihsanul mengomentari atau ingin mempertanyakan, juga ingin memperjelas tentang media equation theory. Ini dia ingin memperjelas pernyataan yang saya buat. Saya klarifikasi dulu ya. Oke, untuk pertanyaannya, dia mempertanyakan yang bagian media equation theory. Nah, perlu diketahui nggih untuk saudara Ihsanul Hudia, ini saya mengambil materi ini tidak semata-mata hanya pandangan saya, pandangan pribadi saya ataupun argumen saya pribadi, akan tetapi di sini sudah cukup jelas bahwasanya saya mengambil materi ini dari buku pengantar komunikasi massa. Jadi ini bukan loko-loko ini pendapat saya, tapi ini berdasar dari buku sesuai dengan petunjuk ataupun ketentuan yang ada di perkuliahan komunikasi massa khususnya pada tugas ini. Nah, tadi Ihsanul ini mempertanyakan ini. Teori ini memperhatikan bahwa media juga bisa diajak berbicara. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face to face. Nah, yang dipertanyakan, kenapa kok bisa dikatakan demikian, sedangkan dalam media massa itu feedbacknya itu tidak bisa diterima langsung. Nah, mungkin gini ya jawabannya untuk saudara Ihsanul, entah itu panjenengan kurang membaca makalah saya atau memang kita perlu belajar bareng, atau memang karena yang lain saya juga belum tahu. Tapi yang jelas di sini di makalah saya ini saya rasa sudah cukup menjelaskan, sudah cukup mewakilkan, di mana saya sudah memberikan analisis terhadap apa yang dimaksud dengan media massa itu sendiri, media equation theory, dan bagaimana dampaknya ketika kita menggunakan media equation theory ini. Nah, perlu diketahui ya, untuk media equation theory ini atau teori persamaan media ini sebenarnya ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah media itu manusia. Jadi mengibaratkan ini ya, garis besarnya ini mengibaratkan bahwa media itu seolah-olah menjadi manusia, sehingga media ini seolah-olah bisa diajak berbicara, layaknya kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, face to face namanya, ataupun kalau bahasa bahasa komunikasinya itu disebut dengan komunikasi interpersonal, face to face. Jadi media itu seolah-olah ya kita ibaratkan manusia yang bisa membantu kita gitu loh. Dan perlu diketahui, teori ini relatif sangat baru dalam dunia komunikasi massa. Jadi bukan kok masalah feedbacknya dari media itu. Jadi mungkin jenengan harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan media equation theory itu sendiri. Jadi gitu ya, untuk media equation theory ini
Ini mengibaratkan media itu seolah-olah menjadi manusia yang bisa kita ajak bicara, kita bisa ajak feedback. Jadi feedbacknya itu antar media dengan kitanya itu loh. Kayak yang di bawah ini saya contohkan, misalkan televisi dengan kita. Nah itu jadi feedbacknya itu bukan kok apa ya, feedbacknya seperti di komunikasi massa yang melibatkan publik itu gak gitu. Jadi gitu nggih, kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk komentar dan pertanyaannya. Mohon maaf kalau jawabannya belum memuaskan, mungkin nanti bisa belajar bareng-bareng lagi untuk menyempurnakan jawaban. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.